wa ma'iyyatun khassah, ya, kebersamaan Allah secara khusus. Nah, ini yang tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang melakukan kebaikan, oleh orang-orang yang senantiasa berada di atas ketaatan. Makanya ada ayat berbunyi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, karena sabar ini amal baik. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin, berbuat kebajikan. Ya, dalam ayat lain, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Dan juga Nabi SAW tatkala beliau dikejar oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ingin membunuh beliau. Kemudian akhirnya beliau bersembunyi di sebuah gua, ya, di sebuah gua. Kemudian Abu Bakar mengkhawatirkan keadaan beliau, ya, tapi Nabi SAW menguatkan iman Abu Bakar, menguatkan kepercayaan, ya, Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Bukan hanya bersama mengawasi saja, tidak, tapi maksud daripada ma'iyah yang khusus kepada orang-orang beriman dan bertakwa adalah al-hifdzu ma'an nusrati war riayati wat ta'yid. Nah, ini para jemaah sekalian makna daripada Allah bersama orang-orang yang baik, orang bertakwa dan lain sebagainya, itu pengawasannya, pemeliharaannya, terus apa lagi? Kemudian apa? Pertolongannya. Kemudian, ya, wat ta'yid, dan bantuannya. Ya, pengokohan atau bantuan dari Allah. Nah, ini para jemaah sekalian yang tidak diberikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tadi bertakwa, beriman, kemudian berbuat baik dan juga sabar. Maka oleh karena itu, ketika seorang hamba sudah meyakini ma'iyah Allah seperti ini, maka dia yakin ketika dia berusaha meninggalkan maksiat, pasti Allah akan bersama dia. Allah akan menolong dia. Jangan khawatir. Ketika dia sudah berusaha berbuat baik, ternyata apa? Ternyata, ya, dia khawatir misalkan dengan ini dan dengan itu, dari malapetaka yang akan menimpa dia, atau mungkin dia khawatir akan terjadi ujian-ujian tertentu kepada dia. Maka semua itu akan terobati ketika kita memantapkan keyakinan kita dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya. Jadi orang-orang kufar, orang-orang fusaq, orang berbuat fasik, pasti dia juga yakin Allah bersama dia, Tuhan bersama dia, tapi dia meyakini hanya sebatas pengawasan Allah. Dia meyakini hanya Allah mengintai dia, itu saja. Tapi kalau orang-orang mukminin, orang muttaqin, orang muhsinin dan lain sebagainya, itu dia yakinnya lebih daripada ma'iyah tersebut, yaitu apa? Dia yakin pertolongan Allah datang. Semakin dia tenang akhirnya. Ya, ketika ada ujian apapun, ketika ada musibah apapun yang menimpa dia, dan ketika apapun kesulitan yang dia hadapi demi berbuat baik kepada Allah, dia rela meninggalkan maksiat itu, dia yakin ma'iyah Allah bersama dia. Apa ma'iyah tadi? Pertolongan, bantuan, dan pemeliharaan Allah dari berbagai macam bahaya. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan perkataan Ibnu Qayyim ini dengan mengatakan, fal abdu idza da'athu nafsu ilal ma'siyah fa sabara wa jahada hawahu fa innahu sayafuzu bihadzal ma'iyatil khassah. Maka seorang hamba kalau dia diajak oleh nafsunya berbuat maksiat, tapi dia bersabar, dia menahan dirinya, dia melawan hawa nafsunya, maka sungguh dia akan menang dan dia akan memperoleh ma'iyah khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus tadi, yaitu apa? Pertolongan Allah, bantuan dari Allah, dan juga pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita butuhkan para jemaah sekalian, yaitu pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Sebagaimana ini digambarkan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, wa innallaha lama'al muhsinin, dan seterusnya. Wa min syawahid hadhil ma'iyyah al-khassah, dan termasuk juga bukti kebenaran akan ma'iyah khassah tidak diberikan kecuali kepada orang-orang khusus, itu adalah kisahus salasa alladziina awahumul mabit ilal ghar. Kisah 3 orang yang masuk dalam gua, lalu gua itu tertutup oleh apa? Oleh batu besar. Akhirnya dia tidak bisa keluar dari batu itu. Nah, di situ ada 3 orang yang terkurung di dalamnya.
alaihim sakhratu minal jabal wa aghlaqat alaihimul ghar faqalu. Ya, kemudian tiga orang ini semua mengatakan apa? Yang satu bertawassul dengan amal solehnya berupa apa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, yang satu ya bersedekah atau menginfakkan hartanya. Yang satu, nah ini jadikan syahid oleh Syekh di sini apa? Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-saghra illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Semua orang ini yang di dalam gua itu satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan, saling memberikan motivasi, bukan menyalahkan. Ya, tanya gara-gara kamu misalkan kenapa kamu tidak segera keluar? Ya kamu yang nyuruh kita masuk, enggak. Tapi mereka saling mengingatkan di dalam apa kata dia? Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar ini atau dari himpitan gua ini kecuali kita sama-sama berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan amal soleh yang dahulu pernah kita lakukan. Akhirnya satu bilang, ya Allah, saya pernah berbakti kepada kedua orang tua saya begini. Akhirnya bergeser. Allah kabulkan doanya, bergeser batu itu. Yang satu lagi mengatakan, saya pernah menginfakkan hartaku di jalan Allah, mengeluarkan bantuanku untuk keperluan umat Islam, keperluan dakwah, keperluan ini misalkan, kemudian bergeser batu itu. Nah, yang satu lagi ini jadi pokok pembahasan kita yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini. Beliau mengatakan wa kana min kalami ahadihim. Salah satunya mengatakan dari yang tiga tadi, Allahumma kanat li bintu ammin. Ya Allah, ya aku itu memiliki keponakan, anak pamannya, keponakan maksudnya perempuan ya, anak paman saya atau keponakan saya seorang wanita. Kanat ahabban nas ilayya. Dia adalah orang yang paling aku cintai katanya. Ya, orang yang paling aku cintai, aku senang sama dia. Fa'aradtuha an nafsiha. Lalu aku menginginkan dirinya. Artinya dia mau berbuat zina dengannya, naudzubillah. Famtana'at minni. Tapi dia tidak mau diajak sama saya katanya, dia menghindar dariku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni, sampai dia mengalami kesulitan hidup. Ketika wanita itu atau keponakanku itu sudah mengalami kesulitan hidup, baru dia datang kepada saya katanya. Karena dia tahu pamannya ini orang kaya. Dia tahu pamannya ini orang kaya. Nah, kemudian faja'atni, dia datang kepada saya. Ya, dia datang kepada saya. Fa'ataituha isina wa mi'ata dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Lalu aku berikan kepada dia uang 120 dinar. Ya, aku berikan dia uang 120 dinar dengan syarat dia siap berdua-duaan denganku. Dengan syarat apa? Dia berdua-duaan denganku. Artinya kosongkan orang dari pandangan orang banyak, dia hanya saya dengan dia. Fa'alat, mau dia, nurut dia. Udah dikasih uang, masalahnya dia lagi sulit ini. Biasa orang perjemaah sekalian, orang kehidupan sulit, ya, kemudian terjepit keadaannya, kasih uang, mau maksiat pun oke. Yang penting dia dapat. Nah, inilah syahwat dan umumnya orang ketika dikuasai oleh apa? Hawa nafsunya yang jelek. Hatta idza qadirtu 'alaiha, tibalah saatnya sampai aku sudah menguasai dia nih. Sudah mampu saya menguasai dia, sudah bisa menaklukkan keponakan saya yang cantik dan saya mau sama dia. Qalat, tiba-tiba dia mengatakan, luar biasa ya, sudah saatnya saya harus mendapatkan apa yang menjadi harapan saya, dalam tanda kutip berbuat zina dengannya. Tiba-tiba dia mengatakan apa? La uhillu laka ya anta fuddal khatama illa bihaqqihi. Aku tidak menghalalkan kamu melepaskan cincin ini kecuali dengan haknya yang halal. Maksudnya apa? Nikahi saya. Tidak bisa kita berbuat seperti ini, kata ponakannya ini. Sudah waktunya ini mau memenuhi janjinya. Uang sudah dikasih, sudah dibayar, sudah sesuai dengan persyaratan. Tiba-tiba dia menasihati, pamannya ini dinasihati. Ya, dia mengatakan apa? Kamu tidak halal bagiku, atau kamu belum bisa menghalalkan aku atau melepaskan cincin itu kecuali dengan haknya. Maksudnya kata ulama, kamu tidak halal melakukan hal ini atau berzina denganku sampai kamu harus menikahi aku dulu. Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha. Tiba-tiba saat itu apa? Aku ketakutan untuk melakukan hal itu.
Artinya berbuat zina dia tidak berani. Fansaraftu anha, kemudian aku berpaling darinya, aku tinggalkan dia. Wahia habbun nas ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahab alladhi ataituha, dan aku sudah biarkan emas yang sudah aku berikan kepada dia. Sudah tidak aku ambil dia katanya. Ya, yang senilai berapa tadi? 120 dinar. Aku biarkan sudah untuk dia. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik, dan ya Allah, persaksikanlah sesungguhnya aku melakukan hal itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Jadi dia ingin mengungkapkan hal itu di saat dia kesulitan, bahwa dia meninggalkan maksiat berupa zina karena siapa? Karena Allah. Ia sebut-sebutnya dalam gua para jemaah, ia andalannya sebagai senjata untuk mengharapkan pertolongan siapa? Pertolongan Allah daripada kesulitan yang saat itu dihadapi. Dan Allah Maha tahu isi hati hambanya. Ternyata betul memang saat itu dia tinggalkan maksiat itu seketika, murni ikhlas karena Allah. Ini keutamaan orang ikhlas meninggalkan apa? Maksiat. Bukan karena manusia, tapi karena Allah. Dan Allah Maha tahu tentang hatinya. Apa akhirnya? Fafruj 'anna ma nahnu fihi, ya Allah, longgarkan, ya, mudahkan urusan saya dari kondisi yang kami saat ini berada di dalam kesulitan itu di dalam gua. Fanfarajat as-sakhratu, ternyata bergeser batunya. Subhanallah, ya, luar biasa bergeser batunya para jemaah sekalian. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, fahada taraka fi'lal fa'ishah allati tahayyat lahu asbabuha ibtigha'a wajhillah, fakana Allah ma'ahu bihifdhihi wa ri'ayatihi wa anjahu Allah minal halak fil ghar. Ini lihat kata Syekh Abdul Razak, pelajaran penting bagaimana orang ini meninggalkan maksiat yang semuanya sudah siap, padahal tidak ada halangan, uang sudah dibayar, perempuannya mau, sepi, tidak ada yang tahu, ya, tinggal action. Kalau orang sekarang bilang tinggal actionnya aja sudah, ya. Tapi ternyata apa? Ternyata ya, dia tinggalkan maksiat itu karena teguran dari sang wanita bahwa ini tidak halal, ini maksiat, ini zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian akhirnya apa? Kamu tidak halal bagiku untuk melakukan hal ini. Dia tinggalkan karena Allah. Kemudian akhirnya fakana Allahu ma'ahu bihifdhihi wa ri'ayatihi. Nah, inilah akhirnya janji Allah benar. Allah betul-betul bersama dia. Ya, Allah bersama dia. Sudah tidak ada lagi pertolongan kecuali apa? Pertolongannya Allah. Turunlah akhirnya apa? Turunlah karamah, turunlah sebuah keajaiban kepada mereka-mereka yang ada di dalam gua itu. Salah satunya tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu dari 3 orang itu menyebut sebab dia meninggalkan maksiat karena Allah, karena dia yakin Allah bersama dia, Allah tolong dia, Allah turunkan bantuan untuk dia. Nah, ini para jemaah sekalian sebagai pelajaran bagi kita semua, dimanapun kita berada, kita tentunya berusaha meninggalkan maksiat bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin dengan kita meninggalkan maksiat, sekalipun manusia tidak tahu kita meninggalkan maksiat itu, kita ingat buahnya adalah pasti kita akan mendapatkannya, yaitu kita akan dipelihara oleh Allah, dan kita akan dijaga oleh Allah, dan kita akan diberikan bantuan serta kemudahan dari kesulitan yang sedang kita hadapi.